kita bertemu lagi dalam pertemuan kita yang ke-9 dan kita masih membahas tentang tema perkawinan dalam tradisi gereja Katolik. Minggu lalu kita menyinggung tentang syarat-syarat perkawinan dalam gereja Katolik. Itu kita lihat syarat yang pertama adalah itu mesti bebas dari halangan-halangan kanonik. Kita sudah lihat ada 12 halangan kanonik minggu lalu. Dan hari ini kita lihat persyaratan yang kedua adalah untuk sahnya perkawinan Katolik. Yang kedua adalah mesti adanya ini konsensus atau kesepakatan nikah. Saya sudah menyinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga, minggu lalu saya cuma menyinggung 2 pada syarat itu, saya lupa. Tetapi sebenarnya itu ada 3. Yang ketiga itu adalah apa yang disebut dengan forma kanonika. Dalam bahasa Indonesianya tata peneguhan kanonik. Oke, kita lihat dulu syarat yang kedua untuk mensahkan perkawinan dalam tradisi Katolik. Yang kedua adalah adanya konsensus, ya. Kita lihat dulu konsensus itu seperti apa. Itu diatur dalam Kanon 1057 Hukum Gereja pasal 2. Maksudnya adalah perbuatan kemauan antara pria dan wanita untuk saling menyerahkan dan menerima diri membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak bisa ditarik kembali. Ini kita sudah lihat pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa faktor penyebab tak adanya kesepakatan atau konsensus. Yang pertama adalah ketidakmampuan psikologis. Ini dalam Kanon 1095. Misalnya ini terjadi lebih pada aspek ini ya, cacat mental. Jika salah satu pasangan atau 2 pasangan tidak bisa menggunakan kemampuan akal budi dengan baik ya, atau tidak bisa berpikir secara waras. Lebih kepada aspek psikologis, psikis. Penyebab tidak adanya konsensus yang kedua adalah tidak ada pengetahuan cukup mengenai hakikat perkawinan. Sederhananya, pria dan wanita itu tidak tahu mereka menikah itu untuk apa. Ya, tidak tahu esensi dari perkawinan itu sendiri seperti apa. Oke? Yang ketiga itu kekeliruan mengenai pribadi. Ya, ini diatur dalam Kanon 1097, kekeliruan mengenai pribadi. Kemudian, faktor penyebab tidak adanya konsensus yang berikut adalah penipuan, diatur dalam Kanon 1098. Kemudian faktor yang berikut, kekeliruan mengenai sifat perkawinan dan martabat sakramental perkawinan. Kita ingat bahwa ini juga ketidaktahuan tentang sifat perkawinan yang kita sudah lihat monogam dan tak terceraian. Ini juga menjadi penghambatnya konsensus dan martabat sakramental perkawinan, di mana perkawinan itu diangkat dalam martabat sakramental ketika perkawinan itu terjadi antara 2 orang yang sudah dibaptis. Oke, jadi kekeliruan itu. Kemudian yang berikut simulasi ya, baik simulasi total dan parsial. Saya tidak mungkin menjelaskan terperinci karena ini lebih berkaitan dengan hukum kanonik ya, hukum gereja. Dan yang berikut konsensus bersyarat ya, Kanon 1102. Dan faktor yang terakhir adalah paksaan dan ketakutan. Jadi syarat mesti adanya konsensus atau kesepakatan itu mesti ini, tidak adanya paksaan dari pihak ketiga. Atau wanita atau pria yang menikah itu tidak menikah karena ini, ketakutan. Atas dasar ini ya, paksaan ataupun bentuk represif lainnya. Ini diatur dalam Kanon 1103. Syarat perkawinan yang sah yang ketiga adalah dirayakan dalam forma kanonika atau tata peneguhan kanonik, diatur dalam Kanon 1108 sampai 1123. Apa maksudnya? Maksudnya perkawinan itu harus dirayakan di hadapan 3 orang ya, sebagai saksi, yakni petugas resmi gereja. Dalam hal ini dalam konteks gereja Katolik adalah pastor Katolik ya, yang memberikan atau mensahkan perkawinan, yang memberkati perkawinan. Dia sebagai peneguh dan juga 2 orang saksi. Dalam hal ini wali nikah dari kedua pasangan. Oke, kita lihat poin yang berikut, yakni tentang
perkawinan campur. Ini diatur dalam Kanon 1124 sampai 1129, juga Kanon 1086. Ini yang sering terjadi khususnya pada pasangan di zaman sekarang ya, khususnya perkawinan campur yang terjadi antara dua gereja yang berbeda, baik Katolik maupun gereja Kristen lainnya, dan juga perkawinan beda agama. Kita lihat dulu definisi perkawinan campur itu sendiri. Itu perkawinan yang terjadi baik antara seseorang yang dibaptis Katolik dengan seseorang yang dibaptis bukan dalam gereja Katolik, dalam hal ini yang dibaptis dalam gereja Kristen lain, dan juga perkawinan yang berlangsung antara seseorang yang dibaptis dengan yang tidak dibaptis. Dalam hal ini, seorang Katolik dengan seseorang yang berasal dari agama lain, yakni yang bukan berasal dari gereja-gereja Kristen lainnya. Yang kedua, gereja memberi kemungkinan perkawinan campur, ya, karena gereja ini ya mempertimbangkan hak asasi. Yang pertama untuk menikah, dan yang kedua hak memilih pasangan hidup sesuai hati nurani. Keyakinan gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan perkawinan campur tidak berarti bahwa gereja membedakan dua perkawinan, kelas pertama ataupun kedua. Maksudnya begini ya, sederhananya gereja tidak mau membuat klasifikasi ya. Jadi di sini maksudnya adalah perkawinan yang sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat Tuhan, apapun jenisnya, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Intinya adalah apapun jenisnya, jika sudah dimohonkan berkat Tuhan, perkawinan tersebut sah adanya. Oke? Kita lihat dua jenis perkawinan campur. Ya, saya sudah bilang sebelumnya, itu perkawinan yang bersifat ini. Yang pertama, beda gereja, itu antara seseorang yang baptis Katolik dengan yang baptis non-Katolik. Misalnya, dengan gereja Kristen lainnya. Perkawinan jenis ini membutuhkan dispensasi atau izin. Yang kedua, jenis perkawinan campur yang kedua adalah beda agama. Itu antara seseorang yang dibaptis Katolik dengan yang tidak dibaptis. Kemungkinan ini perkawinan berlangsung antara seorang Katolik dengan yang agama lain. Ini membutuhkan dispensasi. Apa saja persyaratan izin atau dispensasi? Yang pertama, pihak Katolik berjanji untuk setia dalam iman Katoliknya. Ini lebih berkaitan dengan yang kalian sudah lihat di internet kemarin, yang saya minta privilegium Paulinum ya, lebih berpihak kepada iman dari pasangan. Oke. Yang kedua, pihak Katolik berjanji atau berusaha dengan serius mendidik, membaptis anak yang akan lahir dalam gereja Katolik. Kita sudah lihat tujuan perkawinan itu, bonum prolis, bonum fidei, dan bonum sacramenti. Bonum prolis, tujuan perkawinan demi kebaikan anak. Kemudian bonum fidei, itu untuk kebaikan kesetiaan suami istri. Dan yang ketiga, bonum sacramenti, artinya permanensi sakramen dari sebuah perkawinan, bahwa perkawinan tersebut harus permanen karena sudah diikat oleh sakramen, bersifat kudus adanya. Jadi di sini ya, jadi pihak Katolik berjanji untuk mendidik, membaptis anak, karena ini sudah bagian dari tujuan perkawinan gereja. Kemudian poin penting berikut, soal larangan nikah ganda atau campur ini diatur dalam Kanon 1127 pasal 3. Soal larangan ini, dalam perkawinan campur, tata peneguhan kanonik itu diwajibkan bagi gereja ya. Sementara tata peneguhan agama lain dilarang. Kalian lihat bahwa di sini kesan dari pihak non-Katolik, baik dari gereja Kristen-Kristen yang lainnya, mengesankan bahwa gereja Katolik ini ya mau menang sendiri, tidak 50-50. Kesan bahwa gereja Katolik, kesan bahwa tata peneguhan itu mesti bersifat kanonik. Maksudnya adalah tata peneguhan itu mesti berlangsung di dalam gereja Katolik. Sementara peneguhan dalam gereja lain itu tidak diperbolehkan. Jadi ini mengesankan ini ya mau menang sendiri. Soal larangan nikah ganda atau perkawinan campur ini
ini justru dilarang ya dengan dasar kanonik 1127 pasal 3, konteks khususnya yang pertama konteks pernikahan beda gereja, itu terbuka perkawinan ekumenis di hadapan pelayan Katolik dan pendeta. Ya, ekumenis ini lebih berkaitan dengan hubungan antara gereja Katolik dengan gereja-gereja Kristen lainnya. Jadi dalam hal perkawinan, di sini perkawinan berlangsung antara pasangan dari gereja Katolik dengan gereja-gereja Kristen lainnya. Poin yang kedua, ketika berlangsungnya perkawinan ekumenis ini antara gereja Katolik dengan Kristen, ini perlu disepakati pembagian tugas yang jelas ya, yang tadi saya sudah bilang 50-50 ya, bahwa tata peneguhan itu tidak cuma sepihak saja, itu mesti dua-duanya. Maka di sini perlu disepakati pembagian tugas jelas antara pelayan Katolik dan pendeta. Misalnya, firman dan berkat diserahkan kepada pendeta, sementara pelaksanaan tata peneguhan Katolik dipercayakan kepada pelayan Katolik. Ini demi sahnya perkawinan. Kemudian, dalam konteks pernikahan campur yang kedua yang beda agama, ini bisa jadi bahwa pihak non-Katolik dapat mempunyai keberatan ya. Jadi ini menurut kanon 1127 pasal 3 mempertimbangkan bahwa dalam konteks pernikahan beda agama, pihak non-Katolik dapat memiliki keberatan mungkin menurut hati nuraninya, misalnya sebelum menikah menurut agamanya merasa perkawinan tidak sah dan hubungannya sebagai zina. Bisa jadi ini dipakai sebagai alasan untuk berpisah atau menceraikan jodohnya dengan alasan belum menikah secara sah. Jadi ini bisa terjadi khususnya dalam konteks pernikahan beda agama karena masing-masing mau memegang tata peneguhannya sendiri-sendiri ya. Oke, berhadapan dengan soal perkawinan campur atau nikah ganda ini, pertanyaannya adalah apakah dalam gereja Katolik dibutuhkan pastoral ya, semacam bimbingan penggembalaan yang berkaitan dengan kawin campur. Apakah dibutuhkan? Ya, dibutuhkan ya. Perlu meningkatkan pastoral atau penggembalaan, misalnya bimbingan atau konseling, menemani pasangan baik pada periode pranikah maupun pasca nikah. Itu lebih pada hal-hal praktis yang berkaitan dengan perkawinan campur. Oke? Jadi perlu meningkatkan pastoral pengembalaan, perkawinan dan keluarga baik tahap persiapan maupun tahap pasca nikah, meliputi hal-hal praktis seluruh hidup perkawinan. Kemudian kendala lain dari perkawinan campur adalah kesulitan pencatatan sipil ya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan RI tahun 1974 itu mempersulit pasangan yang menikah campur untuk mendapatkan pengesahan sipil. Hal yang paling penting dari inti perkawinan campur adalah bahwa dalam perkawinan yang paling penting adalah ini. Kasih yang mengikat dua pribadi yang berbeda, kasih yang menyatu perbedaan. Jadi dalam konteks perkawinan campur itu pasti memiliki keyakinan bahwa adanya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ada penugasan. Itu saya meminta kalian untuk bisa memproyeksikan diri ya, membayangkan diri Anda 10 tahun ke depan dan Anda tiba-tiba merasa bahwa seseorang yang senantiasa bersama Anda adalah jodoh Anda meski berbeda gereja atau agama. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dan pertanggungjawaban Anda kepada gereja atau keyakinan dan kepada keluarga. 1 paragraf 10 baris. Tugas ditulis tangan pada buku tugas, difoto dengan jelas dan lurus, tidak bengkok, dan dikumpulkan pada submission di psikologi. Selamat sore, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.